Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bekasi sejak ibu kota Jakarta kian memburuk. Rata-rata kualitas udara menurut data. Selain curah hujan yang sangat tinggi, adanya penggundulan hujan akibat akumulasi dari berbagai aktivitas penebangan liar maupun pembukaan lahan. Pemirsa, banyak pagi yang dilalui oleh warga Jakarta dengan menghirup udara paling tidak sehat. Dari isu-isu kerusakan lingkungan yang baru saja kita saksikan, tentang bencana banjir, penebangan pohon, kualitas air, dan populasi udara yang saat ini menjadi perbincangan banyak orang, menurut WHO, sekitar 7 juta orang meninggal setiap tahun diakibatkan paparan polusi udara. Polusi udara mengakibatkan banyak sekali masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan, kanker paru-paru, serta penyakit jantung. Ini juga mempengaruhi kualitas hidup, khususnya yang hidup di daerah perkotaan. Pendakwah mungkin menghadapi tantangan kesehatan yang sama dan mungkin juga menemukan bahwa anggota komunitas mereka kurang mampu menghadiri pertemuan keagamaan diakibatkan oleh masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara. Dengan memahami data-data dari dampak kerusakan lingkungan ini, baik masyarakat maupun pendakwah dapat lebih siap untuk menanggulangi dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan. Pendakwah juga dapat memainkan peran penting dalam memberikan kesadaran terhadap lingkungan untuk meningkatkan lingkungan yang bersih agar tidak jadi kerusakan lingkungan di sekitar kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, terutama dalam memimpin untuk menjaga lingkungan, karena Rasulullah mengajarkan kita untuk rahmatan lil alamin atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin ini artinya luas ya teman-teman. Salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan. Jadi dengan cara kita menjaga lingkungan itu sudah termasuk meneladani sifat kepemimpinan Rasulullah. Baik, pertama dan surat Al-Baqarah 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menggambarkan percakapan antara Allah dan para malaikat. Ketika Allah menyatakan untuk menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, para malaikat mengungkapkan kekhawatirannya karena manusia sering membuat kerusakan, kekacauan di muka bumi ini. Tapi Allah dengan segala pengetahuan dan Allah mengetahui tentang hal-hal yang tidak malaikat ketahui. Dengan hal ini, manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan melestarikan lingkungan di sekitarnya. Dan tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun telah memulaikan semua manusia anak cucu Adam itu dari semua makhluk yang pernah Allah ciptakan. Contohnya malaikat diciptakan oleh Allah itu tanpa nafsu. Jadinya mereka selalu bertasbih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia itu diciptakan dengan adanya nafsu. Maka dari itu, kalau manusia ingin selalu takwa kepada Allah, harus berusaha terlebih dahulu. Maka dari itu, apabila kita berhasil dan sukses menjadi hamba yang baik dan taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, maka derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Dengan penyataan di atas, maka manusia merupakan makhluk yang istimewa, dan Allah pun sampai mengatur semua aktivitas manusia, meskipun Allah sudah tentukan, seperti harus mencari rezeki dengan cara yang baik, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh berbuat hal yang kotor. Lalu bagaimana teman-teman cara kita untuk menjaga atau memastikan lingkungan sekitar atau alam? Saya mengambil pelajaran dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau menanam biji-bijian lalu burung manusia atau binatang melaluinya, melainkan itu dihitung sebagai pahala baginya. Jadi teman-teman,
Jangan malas untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita, alam kita, mulai dari terkecil sampai yang terlihat luas. Bisa dengan cara juga menjaga kualitas udara supaya oksigen yang dihasilkan oleh tanaman bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Jadi kita sebagai manusia yang baik, kita harus bersama-sama bergotong royong saling menjaga alam, saling menjaga lingkungan sekitar. Karena dengan hal itu kita dapat merasakan dampak yang luar biasa, manfaat yang begitu banyak, dan manfaat yang kita dapatkan bukan untuk kita sendiri saja, melainkan untuk hewan juga dapat merasakannya. Dengan adanya lingkungan yang asri, nyaman, dan bersih, maka kita juga akan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah juga telah menyebutkan, sungguh aku telah menjadikan atau memberikan fungsi kepada manusia di bumi itu sebagai khalifah, memberikan fungsi apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Dan sebetulnya apa sih arti khalifah itu sebenarnya, atau lebih spesifik lagi, khalifah berasal dari kata halafa yahlifu. Halafa memiliki tiga makna penting atau tiga makna pokok. Yang pertama ada saling menggantikan. Apa itu arti saling menggantikan? Saling menggantikan misalnya kalau ada hamba yang berbuat maksiat atau kurang baik atau berbuat kotor di muka bumi ini, maka diganti dengan generasi yang lebih baik lagi. Dan manusia itu tidak ada yang abadi di bumi ini. Dimanapun dia berada, manusia pasti akan wafat. Makanya digantikan oleh generasi selanjutnya. Lalu yang kedua ada sukses, bahagia, makmurkan. Setiap tempat yang kita pijak itu amanah dari Allah. Contohnya saya diberi amanah untuk menjaga kemakmuran dan kedamaian di tempat tinggal saya. Jadi memang kita hidup di dunia itu tidak semata-mata hanya begitu. Kita hidup di dunia harus memenuhi perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah. Dan Allah pun telah memberitakan kepada manusia sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menegaskan larangan bagi umat manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. Manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dalam konteks ini, menjaga lingkungan yaitu memelihara keindahan alam, dan mencegah kerusakan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menekankan pentingnya berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Doa kepada Allah adalah tindakan yang menunjukkan keteguhan dan keyakinan padanya. Allah menyajikan rahmatnya yang dekat kepada orang yang berbuat baik, menjaga kebaikan dan menjauhi perbuatan yang sifatnya merusak. Dengan demikian, ayat ini memberikan pengingat kepada umat manusia tentang pentingnya menjaga lingkungan, berdoa kepada Allah, dan berbuat baik agar mendapatkan rahmat dan keberkahannya. Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya berlandaskan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 56 dan juga Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, kita sebagai generasi muda atau sebagai pemimpin-pemimpin sebagaimana Islam menganjurkan kita untuk menjaga dan tidak membuat kerusakan di atas bumi. Nah, terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin dunia yang memberikan dampak positif dan signifikan bagi lingkungan itu sendiri. Di antaranya itu program yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terkait dengan program reboisasi yang memang memberikan dampak yang positif bagi lingkungan, yaitu diantaranya adalah pengurangan desertifikasi, pemberian habitat atau rumah baru bagi flora dan juga fauna di sekitar lingkungan itu, dan tentunya dengan kegiatan reboisasi ini berdampak pada penyediaan kualitas oksigen atau udara yang lebih baik. Sebagaimana kita tahu kalau misalkan pohon dan penanaman pohon itu akan menyerap oksigen, menyerap karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen yang digunakan bagi manusia untuk bernapas. Hijaukan bumi, melestarikan alam ilahi.